itu kan bagian dari lingkup pekerjaan sipil atau sipil work ya, sehingga minimal mengenal ya apa-apa yang cukup pekerjaan bagian landscape itu apa, kemudian arsitektural itu seperti apa, bahwa nanti volumenya benar atau tidak itu bagi saya nomor dua. Tapi untuk di BOK saya lebih melihat lingkup pekerjaan itu sudah komprehensif atau tidak. Jadi sama seperti Pak Sapri, mungkin cukup satu yang dibuat detail perhitungan volumenya yang ada backup-nya. Karena nanti kalau Anda bekerja di perencana, itu akan ditagih ya, artinya diminta baik oleh klien maupun kalau itu proyek pemerintah, Anda akan diaudit. Ya. Nah, itu harus semua ya itu ya. Kira itu. Mungkin kalau ada itu diskusi aja Pak Sapri. Ya, siap Pak. Di sini ada yang kelompoknya nggak menggunakan BIM kah? Atau semua kelompok menggunakan BIM? BIM? Pakai semua ya? Ya udah, berarti kalau misalkan pakai semua berarti nggak ada masalah untuk volume kita. Kalau misalkan kalian mau cari cepat kan kalian tinggal dari situ report gitu langsung kelihatan volumenya. Cuman mungkin volume arsiteknya yang harus kalian hitung manual, atau kalian arsitek juga udah dibuat juga. Saya tanya Mas Fajar deh. Mas Fajar, halo. Baru Halo, Pak. Struktur aja ya Mas ya yang udah dibuat. Arsitektur itu mungkin kurang lengkap aja sih Pak, kayak denah kusen dan jendela itu belum sampai mendetail. Misal kusena yang tipe yang untuk pintu yang ini, pintu 1, pintu 2, pintu 3, itu belum sampai ke sana. Terus kalau sampai ke keramik itu juga belum Pak. Oke. Kalau untuk sampai denah ruang itu sudah Pak. Oh, oke. Di Revit atau di gambar AutoCAD-nya Mas itu? Di Revit Pak. Oh, Mas langsung ke Revit-nya ya? Iya. Oh, oke. Ya udah. Teman-teman yang lain apakah sudah memulai gini, maksud saya kan kita menghitung volume kan tadi kata Pak Katut nggak cuma struktur aja. Jadi kalian tuh harus udah memulai membuat, kalau misalkan kalian menggunakan BIM ya udah silakan menggunakan BIM untuk pekerjaan arsitekturnya. Kalau arsitekturnya Revit kan sebenarnya mudah ya, floor apa segala macam, plafon dan lain-lain. Hanya ya kalau misalkan nih punya nanti pas perhitungan BOK-nya di volumenya itu kan mungkin kalian boleh satu bangunan langsung dengan reportnya dari BIM, tapi tetap dilampirkan sebenarnya cara menghitung volume keramik itu seperti apa sih per ruangan aja gitu. Mungkin kalian mengambil contoh ruang tamu misalkan ya, atau ruang kamar A, atau ruang ini kalian kantor ya, ruang rapat A gitu ya misalkan. Nah kalian bikin contoh perhitungan untuk keramiknya seperti apa, untuk dindingnya seperti apa. Jadi kita harus tahu juga dasar konvensionalnya, perhitungan konvensionalnya seperti apa. Jangan langsung ditelan mentah-mentah yang dari BIM. Takutnya kalian nggak ngerti kalau misalkan di lapangan kalian ternyata kantornya nggak menggunakan BIM, kalian dituntut menggunakan konvensional gitu, menggunakan Excel seperti itu. Saya tanya Mas Fajar deh, Mas Fajar, kira-kira Mas Fajar ngerti nggak cara ngitung besi secara manual, Mas, kalau nggak menggunakan BIM? Saya mau nanya volume, misalkan saya punya gambar kolom nih, kolomnya itu ketemu pile cap, ada panjang penyalurannya kan. Nah, kira-kira Mas kalau saya tanya berapa kilogram untuk besi yang dipakai, tahu Mas, yang akan dimasukkan ke BOK? Kalau misalnya gambar detail penulangan lengkap, insya Allah bisa Pak. Oh, oke. Sama itunya ya, 40D, 20D gitu-gitunya udah tahu ya? Iya tahu Pak. Oke. Ini teman-teman yang lain tahu nggak yang seperti itu? Apa mungkin Mas Fajar tahu karena biasanya orang yang menggunakan BIM itu biasanya mereka emang ngerti sih bentuk-bentuknya untuk penulangan. Apalagi Revit ya, karena Revit itu kan manual ya, kita membuat pembesiannya. Kalau misalkan software yang lain, software BIM yang lain, itu otomatis keluar gambar itunya, penulangan-penulangannya. Kalau Revit itu setahu saya, dia manual bikin satu baru di copy-copy ke tempat yang lain.
Teman-teman di sini ada yang punya masalah dengan punya dengan menggunakan BIM itu ada masalah apa enggak gitu? Silakan dikeluarkan unek-uneknya. Misalkan nih, ya saya kemarin kan sempat menawarkan untuk pelatihan gitu, untuk saya latih. Misalkan emang kalau kalian kurang menguasai, tapi kan kalian kemarin bilangnya sudah menggunakan BIM, berarti saya anggap sudah mengerti semuanya lah. Jadi makanya saya skip untuk pelatihannya. Cuman kalau misalkan emang ada kelompok yang merasa, Pak saya kurang nih Pak, ya silakan datang ke saya. Saya setiap hari ada di kampus. Gitu. Kita nggak usah pakai ruang itulah. Kalian bawa laptop aja ke ruang saya gitu. Saya tuntun sedikit-sedikit gitu. Intinya sebelum UTS kalian harus harus udah selesai nih volume-volume. Jangan di hari terakhir baru kalian datang gitu. Pak ini cara menghitung ini gimana? Pak cara menghitung ini gimana? Takutnya saya juga kan sibuk. Harus dari sekarang. Misalkan besok kalian datang, Pak ini saya nggak ngerti Pak sebenarnya cara menghitung ini. Tolong diajarkan. Di luar kelas nggak apa-apa, saya bakal ajarin. Itu kita bikin janji aja. Insya Allah saya siap kok. Ya, Pak Ketut, silakan Pak Ketut. Ada tambahan apa? Mau presentasi mungkin RKS atau? Ya, silahkan. Ada yang mau paparan terkait dengan BOK dulu? BOK atau RKS silakan. Ada yang sudah buatkah? Belum selesai nggak apa-apa perkembangannya. Terus maksudnya kalian sampaikan apa yang sudah kalian buat, terhenti di mana karena apa gitu biar kita bantu. Ada yang mau coba? Sebelum saya tunjuk nih. Nggak ada? Atau saya tunjuk aja? Saya coba tunjuk aja ya. Saya nunjuknya ke Mbak Indri Lestari. Halo, sekelompok sama siapa Mbak Indri? Halo Mbak Indri. Atau teman kelompoknya siapa nih? Ada yang itu nggak merasa? Saya Pak. Ya, silakan Mbak Agnes presentasikan sudah sampai mana gitu perkembangannya. BOK kali ya Pak. Ya, Tapi RKS belum dibuat. udah, cuman masih sampai bab 2. Tapi kayaknya saya bingungnya di BOK dulu mungkin. Ya, Boleh. silakan. Tapi tunggu sebentar ya Pak, saya belum buka file. Siap. Sambil menunggu Mbak Agnes ya, mungkin ada yang mau nanya atau apa gitu. Silakan. Oke, silakan Mbak. Sudah terlihat ya Pak? Sudah. Kami kayaknya baru bikin list pekerjaannya aja sama spesifikasi. Tapi untuk perhitungan volume belum sih Pak. Tadi kayak teman-teman juga. Iya, nggak apa-apa. Nanti minggu depan setidaknya sudah mulai sedikit ya. Minggu depan saya tuntun kalian untuk menghitung volume-volumenya. Mungkin kayak untuk balok beton gitu udah bisa kali ya Pak? Iya. Ini juga sebenarnya udah bisa di pekerjaan persiapan, itu kan mudah. Galian tanah itu biasanya orang salah cara menghitungnya, nanti coba saya jelaskan minggu depan galian tanah yang benar itu seperti apa gitu. Karena
tanahnya kita harus tahu dulu, tanahnya tanah berpasir, tanahnya tanah apa, karena sistem cara perhitungan itu harus dikali koefisien berdasarkan jenis tanah. Gitu. Coba ini saya lihat satu-satu Mbak ya, lokasi, pemagaran, Boplang, papan nama proyek, Direk Sikit, Gudang Bedeng, pos pengaman, musola MCK, los, area mobilisasi demonstrasi. Oke. Pekerjaan pengadaan SMK 3. Bentar Mbak, kedua. SMK 3. Pekerjaan ruangan K3 dan pengadaan K3. Nanti minggu depan saya akan coba jelaskan juga bahwa untuk pekerjaan K3 itu nggak hanya 2 ini, ada beberapa item lagi dia. Nanti itu berdasarkan AHS terbaru ya 2022. Ini 2 ini sebenarnya udah masuk, udah benar. Cuman Mbak nggak lengkap gitu, karena ada beberapa juga item-item yang kita bisa minta ke owner sebagai kontraktor pekerjaan K3-nya. Itu deh nanti sekalian saya jelaskan. Ini sebenarnya ada 9 item Mbak di K3 berdasarkan Permen PUPR ya. Ya. Silakan Mbak. Nah. Oke. Pekerjaan pondasinya pakai pile cap ya. Pengadaan tiang panjang, oke, pemotongan urugan lantai kerja, pembersihan pile cap, adalah di pekerjaan tanahnya mendatangkan atau membuang tanah. Itu Mbak cuman menggali dan menguruk. Cuma kan kalau kita menguruk itu kan kadang-kala kita menggali, ini yang pekerjaan tanah ya. Ini nggak cuma 2 item ini, nanti kita lihat. Nggak apa-apa, ini 2 item ini dulu nggak apa-apa, tapi sembari kita menghitung volume, biasanya kita akan sadar, oh ternyata bagian item ini kita belum hitung nih. Ini biasanya ada pekerjaan mendatangkan tanah, kalau misalkan ketika kita nguruk, kita tanahnya kurang, atau tanahnya kurang bagus nih, jadi galian tanah, semua tanahnya kita buang, terus kita pas nguruk, kita mendatangkan tanah yang baru. Itu ada uangnya Mbak, membuang tanah dan mendatangkan tanah. Dan itu masuknya ke pekerjaan tanah. Coba ke bawah lagi Mbak. Pekerjaan struktur atas, kolom bekisting beton, kolom K2, kolom BO1, BO. Oke, ini nggak apa-apa kalau misalkan Mbak mau dirinci seperti ini, tapi sebenarnya Mbak mau digabung pun boleh gitu. Misalkan kolom ya langsung aja kolom semuanya pembesian semua tipe, bekisting semua tipe. Tapi kalau seperti ini malah lebih bagus. Ini berarti WBS-nya Mbak itu sudah sampai ke level 4 gitu. Ada makin berkerucut gitu ke bawah ya. Kolom oke. Kolom. Ini per lantai sama sih Pak rata-rata. Iya. Oke, kolom praktis ada Mbak? Kayaknya belum dimasukin deh Pak. Ya, saya memang mau ngomong bahwa kolom praktis itu memang biasanya nggak ditulis di sini karena dia biasanya itu dimasukkan ke pekerjaan dinding, tapi pekerjaan dinding nanti di AHS-nya itu ada itemnya pekerjaan kolom praktis gitu. Nanti kita udah masuk ke AHS. Tapi kalau Mbak keluarin di sini, nanti di AHS-nya pekerjaan dinding itu hanya dinding tok gitu, tidak termasuk pekerjaan. Itu cara bermain untuk membuat AHS-nya. Tapi ini secara besar udah benar kok Mbak. Balok anak, balok lift, tipe C, tipe D. Tangga ada Mbak? Tangga ada. Ada. Iya, kayak tangga belum dimasukin. Belum dimasukin ya? Iya. Oke, arsiteknya Mbak coba lihat. Pekerjaan pintu, kusen dan jendela, dinding, pasangan bata, plaster acian, keramik, gipsum. Coba ke bawah Mbak. Sebenarnya ini masih Pak, masih sesuai referensi. Kalau arsitektur belum kayak punyanya Fajar tadi, udah dia, tapi kami belum kalau ini. Oke. Nah, tapi kayaknya kurang lebih sama Pak kayak gini. Iya. Secara garis besar memang proyek itu begini kok Mbak bentuknya. Mungkin tambahan saya nanti berarti kan ini kan Mbak membuat DOQ kosong dulu tanpa gambar. Seharusnya itu kan kita udah punya gambar, baru kita bisa tahu tuh item-itemnya apa saja, WBS-nya apa saja. Nah, Mbak mungkin balik, kalau Mbak misalkan memang mau menggunakan ini, Mbak tinggal tambahin aja. Kan kalian membuat DED sendiri ya, jadi kalian tentuin aja, oh saya nanti mau supaya ini nggak dihapus gitu ya.
Misalkan saya mau taruh ada pekerjaan pintu 1, saya taruh sini gitu. Gitu ya. Pekerjaan Udah Pak, praktek, segitu aja dari kami. plafon. Ini tambahannya mungkin itu sanitary masuk nggak Pak Ketut? Pekerjaan kayak toilet itu ada nggak Mbak ini? Belum ya? Belum MEP sih, Pak. belum sih Pak. Oh nggak usah masuk ya? Ya, jadi Oh, oke. Nggak, maksud saya yang keran gitu nggak usah masuk Pak ya? nggak usah itu. Oh oke. Ya, Ya, Pak. siap. Ya udah, ini secara garis besar sih udah benar Pak Mbak. Nanti mungkin minggu depan supaya Mbak nggak bingung cara menghitung volume, saya tuntun deh gitu. Bagaimana cara hitung kayak misalkan ya sebenarnya gampang, mungkin kalian udah tahu, cuman saya tuntun untuk supaya kita melangkah bersama lah, supaya kalian itu kayak kalau misalkan dibiarin kan takutnya nggak dihitung-hitung, supaya kita bisa menghitung bareng supaya ini terisi gitu loh, sesuai target, sesuai waktu. Ini secara garis besar udah benar ya. Ya. Cuma mungkin Berarti sebenarnya ini MEP nggak ada ya Pak? nggak ada. Soalnya Kalau- plumbing kemarin sempat kerjain di itunya Revita, tapi kalau nggak Kalau di mau ditambahkan bagus, ya nggak apa-apa. Minimal struktur arsitektur sama landscape, tapi yang biasanya ada juga yang kelompok yang maju bisa sampai MEP, nggak masalah. Itu lebih bagus. karena yang paling yang dikerjain semester lalu tuh MEP cuman plumbing sih Pak. Karena Ya, kemarin air tuh kotor, air bersih aja kan. ya, Air kotor, air memenuhi bersihnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. ya, Nah, air bersih aja sih kemarin. kalau air bersih sekalian air kotornya lah, biar satu set. Nanti pun aksesoris yang lain seperti urinoir, kloset dan sebagainya mungkin boleh. Kran nggak apa-apa, nggak usah. Sama ini saya tambah sedikit Pak Sapri yang Ya, silakan, Pak. satuannya. Pertama mungkin dari atas dulu ya, yang pekerjaan persiapan itu. Namira, aku siapa nih? Agnes, Pak. Agnes ya. Agnes, pekerjaan persiapan next. Agnes. Ya, di sini kan ada itu ya. Biasanya itu pos pengaman itu tidak diberikan biayanya ya. Tidak disediakan biayanya. Terus area parkir juga sebenarnya tidak perlu karena itu nanti tidak terlalu banyak pekerjaan persiapannya. Kemudian air kerja, listrik kerja itu mungkin nggak usah di LS ya, sesuai dengan durasi proyek aja kan bayarannya bulanan tuh. Supaya tidak mengurangi satuan lansam itu ya. Kemudian yang SMK 3 tuh memang betul ya, jadi ada uraiannya, ada banyak ya yang harus dimasukkan. Bisa di breakdown, bisa juga nanti di situ jadi total ya, satu proyek, tetapi nanti ada breakdown-nya ya, backup-nya. Kemudian yang itu pancang, coba sedikit pengadaannya ya. Satuannya buah ya. Kenapa nggak meter panjang aja sekalian? Biar sama gitu. Terus keterangannya jangan brosur ya, mutu betonnya ya, yang brosurnya dihilangkan. Kan kita dokumennya nggak menggunakan brosur, nggak boleh. Kalau kita brosur berarti kita mengarahkan ya, subkon itu ke produksi tertentu, itu kan nggak boleh ya. Nah itu bisa diperpanjang, tinggal dikalikan berapa titik kali 1 titik itu 9 meter kan ya berarti ya. Karena begini, nanti kalau buah, kalau dia tidak bisa mengadakan yang 9 meter, kadang-kadang kan tidak ready ya. Yang panjang itu dia dapatnya 6 dan 3 itu kan. Nah, ngitung buahnya kan susah ya. Jadi yang terhitung itu yang dibayarkan kan satuannya meter aja. Tapi modul panjangnya itu tidak harus yang 9 meter. Kalau kita state harus 9 meter, nanti itu bisa menjadi kendala di pelaksanaan. Kemudian sebaiknya tidak hanya RKS ya, karena RKS itu lebih kepada spesifikasi spek material inti sama metode pelaksanaan isinya, tapi yang gambar yang juga sangat menentukan ya.
Kalau seperti apa namanya tadi, kusen jendela, kusen pintu, itu lebih ke gambar sebenarnya yang menentukan. Kalau di gambar itu kan pasti detail ya, jarak ukurannya, kemudian materialnya. Terus kalau spek itu ya nanti ada juga terkait dengan kusen, lokasinya dan sebagainya. Oke, secara umum sudah bagus ya. Tinggal mungkin yang level 4-nya itu mungkin nggak usah ditambahkan pekerjaan ya, artinya pekerjaan kolom K1, terus saja pembesian, gesting, beton gitu. Jadi tidak perlu pekerjaan pembesian supaya ini lebih ringkas saja. Pembesian kan kolomnya udah di atas ya, yang gesting gitu. Jadi lebih ringkas saja sih. Kalau begesting mungkin tidak perlu dipersyaratkan ya, karena jarang sih. Nanti dia mau pakai konvensional full system itu nanti di lapangan aja, tidak harus mengikat sampai ke sini gitu. Karena itu bagian dari metode dia nanti. Yang penting kan outputnya kita kunci bahwa kolom itu setelah terpasang jadi itu mutu betonnya sama mutu bajanya sesuai. Kalau casting lebih kepada pemilihan kontraktor dalam metode kerjanya. Ya. Karena full system, konvensional dan semi system itu kan lebih kepada nanti pertimbangan kontraktor. Ya kalau memang ini RS building ya pasti kemungkinan yang sistem ya, karena dia punya alat angkat dan ada ATC. Tapi kalau yang tidak ada alat angkatnya mungkin bisa yang konvensional kalau volumenya kecil. Ya artinya di casting nanti itu bisa kalau mau Anda ini kan masukkan di RKS saja. Ya berarti bahwa casting itu ikutin persyaratannya ya, secara struktur kuat, kemudian kaku, kemudian bisa menghasilkan mutu beton sesuai rencana, seperti gitulah. Dan itu tadi ditekankan di RKS. Oke, saya kira itu Pak Safi yang bisa tambahkan. Oke, ada pertanyaan Mbak Agnes? Udah tadi sih, Pak. Udah, itu aja. Halo Mbak. Iya. Udah nggak ada sih, Udah Pak. ya, cukup. Oke, ini sembari kita berjalan, nanti kita akan menyadari kalau ada volume satuan-satuan yang salah. Kayak tadi persiapan itu masih ada beberapa yang bukan salah ya. Cuman kalau misalkan Mbak pakai satuan, misalkan aja nih Mbak menulisnya meter persegi. Nanti kan kita mungkin memakai pedoman untuk harga. Nanti kan setelah UTS kita masuk ke harga ya. Itu ada AHS dari Permen PUPR yang udah ada koefisien-koefisiennya. Dibanding kita membuat AHS sendiri yang koefisiennya kita harus hitung, yang mungkin Mbak bingung cara membuat koefisien, mendingan kita kan ikut koefisien yang udah ada, mengikuti AHS yang udah ada. Nah biasanya si PUPR ini udah ada volumenya, jadi misalkan nih AHS untuk pekerjaan misalkan aja ya galian tanah, misalkan aja pembersihan lahan. Nah kita memakai pembersihan lahannya, misalkan satuannya kita lamsam, ternyata mereka itu tulisannya adalah meter persegi. Nah, kita harus mengubah tuh dari lamsam menjadi meter persegi. Berarti nanti ada satuan-satuan yang kita udah tulis, ternyata belum tentu, bukan salah ya, bukan salah, tapi belum tentu seragam dengan apa yang AHS-nya Permen PUPR. Ini biar mencocokkan aja, biar mempermudah Mbak, supaya nggak membuat AHS sendiri. Gitu. Permisi, oh ya, silakan. Ada pertanyaan dari yang lain mungkin? Atau ada yang ingin mempresentasikan juga? Silakan kalau ada yang ingin dilihat supaya di komen-komen. Atau ada yang udah mulai menghitung volume enggak? Biar saya bisa cek sekalian volumenya. Ada? Saya tunjuk lagi aja.
Siapa ya? Mas Fajar deh, saya pengen tahu nih, sudah sampai mana sih Mas Fajar ini? Sama siapa Mas Fajar? Sama Tiara, Pak. Tiara, mana Tiara nih? Halo Mbak Tiara. Oh ya, silakan. Coba dipresentasikan Mas. Sudah hitung volume Mas Fajar? Baru nyoba kolom doang, Pak, di Revit. Oh, memakai baru Iya, ke belum nih. Revit-nya doang ya? Ini teman-teman yang lain tahu nggak cara menghitung volume menggunakan BIM? Nanti kalau misalkan bingung tanya ke Mas Fajar ya. Tapi kalau masih bingung juga nih, silakan ke saya nggak apa-apa. Kalau misalkan atau sebenarnya di Google itu banyak kok cara mengeluarkan. Kalau kalian udah menggambar, kok terus kalian melihatkan kuantitinya itu ada gampang caranya. Silakan Mas Fajar. Terus kalau di Revit saya masih agak bingung bekisting apa, agak bingung. Terus Bekisting kenapa? Bingung kenapanya? saya belum pernah sampai ngeluarin volume bekisting di Revit. Oh, Karena kan biasanya kan sama kalau kayak sama. Saya juga belum pernah mengeluarkan volume bekisting. Saya biasanya kalau untuk sebenarnya ya, saya mau memberikan masukan kepada kalian nih. Kalau kalian suatu hari nanti menjadi seorang saya itu kan sebentar lagi kan kalian lulus. Kalau kalian sebentar lagi menjadi seorang QS itu kan berarti adalah orang yang menghitung volume ya, estimator atau QS di sebuah perusahaan, nanti di kontraktor atau developer atau di konsultan, semuanya ada tiga-tiganya itu ada QS. Jadi QS ini quantity surveyor ya, orang yang menghitung volume, orang yang membuat RAB. Menurut saya pribadi ya, saya pengguna BIM, saya udah ada beberapa software yang saya udah belajar. Ahli sih nggak ahli banget, cuman mengetahui lah perbedaan-perbedaan dari setiap software ini. Menurut saya yang paling bagus untuk menghitung volume itu sebenarnya adalah Glodon. Mungkin Mas Fajar belajar lagi Glodon gitu ya. Saya beri masukan aja, kan udah mengetahui tentang penggunaan Revit. Sebenarnya mereka 11-12 kok. Tapi Glodon itu lebih mudah untuk menghitung kuantiti itu. Mas cuma tekan satu kolom, cuma digambar DWG-nya itu semua kolom langsung berdiri. Kalau si Revit kan kita harus klik satu-satu ya, per as kita klik. Ya mungkin ada juga yang auto titik ya, tapi menurut saya Glodon lebih cepat, dan menurut saya Glodon ini lebih kuantitinya semuanya ada. Jadi kolom itu kita langsung keluar tuh, formwork-nya berapa, betonnya berapa, besinya pun gampang. Nah kalau untuk 3D, kalau misalkan Mas menjadi seorang, bukan menjadi QS ya, tapi mau menjadi seorang engineer, sebagai seorang yang atau mungkin arsitek ya gitu, atau bekerja di tempat yang dituntun untuk membuat gambar pemodelan, menurut saya belajarlah Revit, belajarlah mungkin Tekla gitu ya, atau kalau misalkan project jalan mungkin Infraworks dan Civil 3D gitu. Nah itu emang bagus, tapi kalau untuk volume menurut saya sebenarnya Glodon itu yang paling bagus karena formwork-nya pun keluar. Nah saya juga memang belum pernah kayak Mas Fajar ya, belum pernah sampai mengeluarkan volume formwork dari Revit seperti apa. Kalau beton kan kelihatan ya Mas ya. Nah mungkin kalau saya pribadi sih, kalau misalkan saya udah terlanjur menggunakan Revit, kalau misalkan volumenya memang tidak bisa dikeluarkan dari Revit, kan mungkin kalian juga nggak keburu waktu untuk pindah ke Glodon atau bagaimana gitu ya. Ini cuma usul saya aja ya. Kalau beberapa volume tidak bisa didapatkan dari BIM, silahkan kalian menghitungnya konvensional. Tapi berarti konvensional secara keseluruhan. Berarti kalian menghitung bekisting nih, misalkan bekisting secara satu, tapi kalian hitung semuanya tuh, semua kolom gitu ya. Gitu. Nggak mesti dituntut untuk harus keluar dari Revit, enggak. Misalkan nih ada beberapa volume yang kayak, karena ada beberapa yang memang tidak dikeluarkan oleh Revit, kita tidak bisa buat dari Revit. Seperti itu. Kalau misalkan tadinya kita dituntut untuk membuat misalkan sebenarnya bisa aja sih diakalin Mas Fajar, kita membuat family sendiri terus kita bikin tuh tapi manual secara manual nih, kita bikin arsiran kayak membuat chat lah, pekerjaan chatnya si kolom itu, tapi jatuhnya mungkin ya agak ribet ya, mendingan secara menggunakan itu aja. Kalau misalkan emang
emang tidak ada. Saya pribadi sih belum pernah memang mengeluarkan volume beton ya. Volume beton pernah, volume formwork-nya belum pernah. Volume pembesian pernah ada seperti itu. Terus Mas Fajar ada apa lagi hambatannya? Ya Pak, itu kalau dari Revit emang yang bisa saya keluarin kayak volume beton kolom, balok, plat lantai, terus nanti volume dinding, nanti kusen pintu jendela itu masih bisa. Nah, kalau pembesiannya ini, kalau yang kemarin saya kerjain di PW1 itu baru sebagian aja apa yang dikasih pembesiannya untuk mewakili gambar kerja, misalnya gambar kerja K1, K2, balok 1, balok 2 itu untuk mewakili aja. Karena kendalanya kalau di gambar keseluruhan pembesiannya masuk ke seluruh gedung itu biasanya akan nge-lag banget, Pak. Oh ya, benar. Berat sekali ya. Benar. Iya. Iya, benar. Eh, saya tanya ke Pak Katut mungkin nih, Pak Katut ini ada permasalahan nih. Sebenarnya memang untuk pembesian itu kolom ketemu balok itu mungkin satu titik oke lah kita bikin. Nah, ini saya sebagai kontraktor dulu ya Pak Katut, sebenarnya ini bukan cara yang nggak benar ya. Tapi kita itu biasanya mengambil satu titik sebagai sampel untuk ke titik-titik yang lain. Padahal ini nggak bisa dilakukan karena kan mungkin yang titik A ini sudah berubah nih bentuk dari si pembesiannya. Nah itu gimana Pak Katut? Apakah semua pembesian ini harus dihitung secara satu proyek benar atau bisa diwakilkan gitu Pak? Mungkin satu lantai untuk 4 lantai atau per zona nih, zona A untuk semua zona. Ini gimana Pak? Apakah dihitung secara benar, real gitu? Iya, kalau pembesian itu memang agak yang menjadi sorotan selalu ya bagi BPK itu, karena temuan itu mereka dapatnya di situ. Benar. Ya, yang sensitif kan di situ memang di pembesian ya. Ya pertama terkait itu kalau prakteknya ya, itu kan selalu BPK nanya hasil uji tesnya ya, yang tadi siapa Agnes ya cantumkan spesifikasi besi itu mutunya 420 ya, MPa. Nah itu harus seperti itu. Kalau misalkan itu satu, yang diameter juga akan menjadi permasalahan kalau itu tidak sesuai hasil ujinya. Nah, terkait dengan perhitungan volume, itu kan harus ada barbending schedule-nya ya, Mas ya. Jadi untuk sebagai satu backup volumenya. Nah, cuman selalu waktu anak bimbingan saya ngambil tentang BIM ya untuk menghitung kuantiti satu material, terus di-compare dengan perhitungan secara 2 dimensi manual gitu, itu apakah yang saya tanyakan selalu apakah di BIM itu mengakomodir sudah memasukkan pelaksanaan di lapangan seperti adanya overlap dan sebagainya itu, sehingga kalau itu sudah sesuai sih ya. Nah cuman pertanyaan Mas tadi Mas Apri, yang dimaksud apanya ya, yang kalau saya dilihat menghitung pembesian Pak, mungkin Mas Fajar kan jadi gini Pak, kendalanya ya. Kalau menghitung pembesian itu kalau menggunakan software-softwarenya BIM itu biasanya terlalu berat kalau untuk kita bikin benar-benar semuanya. Nah, Mas Fajar ini udah bikin nih sebenarnya Pak, tapi dia cuman di beberapa titik sebagai perwakilan. Itu gimana? Kalau kalau itu dia tidak perlu ada perubahan dimensi, tidak perubahan ini kan bisa. Ini aktualnya apa coba untuk case tugas di sini. Kalau tugas di sini nggak apa-apa, kita harus. Ya, makanya. Kalau tugas di sini nggak perlu Fajar harus full kita gambarkan, karena jadi memang berat sekali nanti untuk runningnya. Tapi kalau yang penting kan seperti di awal katakan, Anda tahu tidak harus mungkin lengkap semuanya terhitung gitu kan. Tapi itu tadi standar metodenya benar yang disampaikan Pak Sapri tadi ya.
kaidah cara menghitungnya lah ya. Itu kan supaya pengetahuan ini nanti bisa dipakai di lapangan, itu benar, bisa dipertanggungjawabkan nanti ketika dilakukan pemeriksaan kan. Nah, bahwa nanti di sini tidak lengkap, nggak masalah. Yang penting ada satu contoh yang bisa dijadikan ini tinggal repetitif, mengulang lagi untuk case yang lain kan gitu. Itu Fajar ya. Nggak apa-apa. Kalau misalkan hanya satu lantai, oke, nggak masalah. Tapi poinnya Anda sudah tahu cara menghitungnya yang benar begini. Oke, baik, Pak. Ada pertanyaan lagi, Mas Fajar? Cukup. Kalau RKF gimana, Mas? Ada masalah? Oh iya, itu RKS saya baru, mohon maaf, itu kemarin saya nggak ini, karena saya tidak kemarin diingatkan orang, itu hati-hati share dokumen yang bukan milik kita lewat via WA ya, karena itu bisa terdeteksi. Tadinya saya mau bikin apa, Google Drive, Mas. Itu mau kita taruh di situ aja, sehingga nanti yang bisa akses itu terbatas. Tapi saya udah share di chat, itu bisa di-download nggak? Bisa, Pak. Nah, itu jadikan referensi aja, belum tentu itu yang bagus ya. Nanti Anda, makanya semakin banyak referensi, Anda RKS Anda akan semakin bagus. Termasuk itu kan yang juga dokumen yang sudah publish, artinya sudah dikerjakan oleh perencana ya, tapi saya lihat juga tidak komplit ya, masih banyak RKS-nya yang bolong-bolong. Nah, kalau RKS kita atau spek kita nggak komplit, itu repotnya nanti di pelaksanaan. Kontraktor mainnya di situ. Jadi kalau dokumen kita abu-abu, nah disitulah nanti akan menyulitkan di pelaksanaan, terutama bagi konsultan pengawas untuk melakukan approval materialnya. Karena di RKS maupun di gambar itu tidak secara tegas. Kalau saya harapkan sih dalam membuat, memang aturan tidak membolehkan kita menyebut merek tertentu karena ya, tapi kita bisa ingin mengarahkan, contoh misalkan keramik kita pakai merek tertentu. Ya, Pak Ketut nge-lag ya. Pak Ketut. Ya, saya itu dulu ya, Pak. Itu Pak Ketut, silakan. Sorry, ini internetnya di workshop. Kampus, Pak. Oh, workshop ya. Iya, ini saya nggak tahu nih, kok apa karena jauh. Ya, saya ulang ya. Jadi terkait dengan dokumen kita di perencanaan itu, biasanya kalau dokumen kita nggak lengkap, itu bisa menyulitkan dalam pelaksanaan. Nah, dokumen kita lengkap itu berarti spek kita abu-abu, jadi bisa dipermainkan. Kontraktor tuh pinter cari celah di situ, sama seperti pengacara lah ya. Jadi kalau dokumen spesifikasi kita rada abu-abu, kontraktor pasti cari untung lah. Gitu ya. Nah, kalau kita sebagai perencana, maka sebaiknya dalam membuat spek itu lebih tegas. Artinya gini, kita pengennya sebagai perencana itu kualitas barang itu seperti apa. Kita ambil aja dari brosur. Contoh tadi ya, apa namanya tadi, pancang. Kita ambil dari brosur, spesifikasinya itu pindah aja di copy paste ke RKS. Tapi nggak usah memasukkan namanya, misalkan produk Wika atau apa gitu. Kita ambil brosur itu, tapi kita jangan sebut brosur. Kalau brosur kita sudah mengarahkan, itu nggak boleh. Kita misalkan seperti tadi yang punya siapa, Namira ya, itu brosur dari Wika punya gitu, terus kita ambil yang 40-40 dari dukungnya, nah itu di copy paste ke RKS kita untuk speknya. Nah, maka dari itu udah nggak bisa, itu udah ngunci sebenarnya. Secara tidak langsung
kita berencana minta untuk pancang itu pakai produk Ika ya, gitu. Ya, seperti itu. Yang nanti, nah di RKS ini coba juga pelajari, kalau yang memang tidak bagus jangan dipakai gitu ya. Nanti nah itu yang maksud saya, Anda masukkan dikasih tanda itu, jadikan kita diskusikan, Pak ini speknya seperti ini cukup nggak sih gitu. Itu yang maksud saya, kita perlu diskusikan di sini. Mungkin teman-teman yang lain dia baca referensi yang berbeda, kemudian saya mungkin punya sedikit pengalaman di pelaksanaan seperti apa. Nanti kalau speknya begini, ini akan berpotensi titik lemah dan kontraktor diuntungkan gitu. Yang mengajukan spek yang sebenarnya kita sebagai perencana tidak inginkan, tapi karena kita membuat RKS-nya tidak detail, cenderung ke umum, ya maka kita tidak dapat barang yang sesuai yang kita harapkan, yang kita rencanakan. Itu yang sebenarnya poin kita sebagai perencana dalam membuat dokumen kan gitu. Ya, nanti itu yang sudah saya share. Silahkan dipelajari, silahkan di-compare yang apa yang sampaikan juga di Pak Sapri kemarin itu ya. Itu juga nanti mana yang kira-kira Anda merasa tidak pas, ya kita diskusikan, Pak sih pasal tentang ini kok kelihatannya belum komplit gitu nanti. Nah, mestinya ya, potensi akan kontraktor mengambil celah di situ seperti apa gitu. Sama seperti kita bikin kontrak lah ya. Bikin kontrak, kita juga harus berpikir kontrak kita bisa memberikan inilah cukup rigid nggak gitu, sehingga tidak mudah dimultitafsirkan kan itu. Nah kalau tadi yang DOQ saya kira sudah cukup bagus ya, nanti tinggal satuannya yang perlu diperhatikan lagi. Kalau satuannya unit seperti pintu jendela itu maka gambarmu harus detail. Kalau tidak, gambarnya tidak detail, hanya dikasih ukuran saja, oh pintunya ukuran 90 kali 220, material kusennya cuma sampai kusen aluminium, mereknya nggak ada, ya sudah kita akan dapat apa adanya itu, yakin itu ya. Karena jangan saya jadi pengawas ya, nggak bisa nolak barangnya, ya kan? Mestinya Anda berencana pakai Alexindo gitu, aluminiumnya. Tapi di situ nggak tertulis di gambar maupun di RKS, ya sudah dia beli aluminium di pinggir jalan gitu, atau barang bisa jadi gitu ya. Nah itu hal semacam itu. Nah itu yang maksud saya ingin lihat dari dokumen RKS yang Anda buat. Coba kita diskusikan beberapa poin aja, ya tidak perlu semua, tapi yang penting nanti kita bisa menangkap apa namanya intinya kita dalam membuat RKS itu apa sih yang penting gitu. Nanti itu tinggal bisa diterapkan. Satu case kita bahas. Oh, kalau kita membuat spek seperti ini, maka celahnya akan seperti ini, kelemahannya di sini. Itu sih yang perlu. Sehingga nanti kita juga belajar kalau Anda lulus, pertama misalkan di pengawas gitu kan, maka dokumen pertama yang harus pelajari kan itu ya, BOQ, gambar, RKS itu ya. Karena ketika kontraktor mengajukan approval material, kita sudah tahu barang yang dimaksud oleh perencana itu barangnya seperti apa. Nah itu kalau tidak sesuai kita tinggal tolak. Tapi kalau RKS-nya umum, maka sulit bagi saya untuk menolak barang itu. Padahal barang itu jelek, tapi karena tidak mengerucut, ya barang yang diajukan masuk speknya umum, ya sudah kita sulit. Itu sih. Jangan sampai cuma hanya sekedar kita membuat ya, tapi tidak memahami maknanya atau maksudnya RKS itu seperti apa. Itu Pak Sapri, tambahan dari saya. Mudah-mudahan minggu depan ada yang mau diskusi tentang itu ya. Ya, saya mau share pengalaman sedikit ke mahasiswa ya, ke Mbak dan Mas ini. Ketika saya dulu pernah di kontraktor, ini mungkin kalian bingung ya, RKS ini sebenarnya itu apa sih? Fungsi dari RKS ini apa gitu. Kita apa sih buat RKS ini nih? Saya coba nanya ke Mbak Dea Ayu ya, Mbak yang on cam deh saya tanya biar ada respon. Mbak Dea gini,
saya punya RKS. Di RKS saya itu ada tulisan bahwa pekerjaan keramik saya itu ukurannya 40-40 dan mereknya adalah Roman di RKS saya. Di speknya Mbak tertulis begitu, 40-40 di ruangan A itu menggunakan keramik keramik ukuran 40-40 dengan mereknya Roman. Tapi ketika digambar, gambarnya itu tertulisnya bahwa menggunakan keramik ukurannya 50-50 dengan merek benar Roman. Oke, jadi beda ya Mbak. Di RKS 40-40 tapi di gambarnya tertulis 50-50. Nah, ada masalah lagi nih. Di BOKI itu tulisannya 40-40 benar tapi mereknya mau Wilex misalkan aja. Jadi berbeda-beda nih. Di RKS kita tulisnya 40-40 Roman. Di gambar, kalau kita lihat detail gambar, itu ada keterangan nih si drafternya tulis bahwa itu menggunakan 50-50, bukan 40-40. Dan ketika di BOKI, di BOKI-nya Mbak, itu tertulisnya 40-40 tapi dengan merek yang berbeda. Nah, Mbak sebagai yang mau beli, itu kan mungkin bingung ya, mungkin Mbak sebagai QS atau sebagai apalah gitu ya, yang mungkin akan pelaksanaannya bingung nih, ini jadi yang pakai yang mana nih? Menurut Mbak Dea, yang paling diutamakan yang mana? Yang benar yang mana Mbak? Ini karena pernah kejadian di saya, jadi ada 3 hal berbeda-beda nih. Ini saya cuma ngambil contoh aja keramik. Sebenarnya ada banyak hal yang mungkin berbeda nih, antara gambar, antara RKS, spek ya, dan antara BOKI. Yang mana? Sangat sering seperti itu, Mas. Iya, sangat sering. Ya, hampir setiap proyek ada yang begitu. Jadi dokumen berbeda, gambar, RKS, sama BOKI. Ya itu benar. Kira-kira menurut Anda yang mana yang kita? Kalau Anda jadi kontraktor, kalau Anda jadi owner, kalau Anda jadi pengawas, kira-kira gimana tuh menengahinya? Kalau saya mungkin dari gambar ya Pak, karena kan angka yang dari gambar itu udah detail, ada ukurannya, terus juga nanti berpengaruh ke volumenya Pak. Gitu. Oke. Mungkin ada yang lain mau mencoba menjawab? Mas Rifki mungkin ya. Coba Mas Rifki mau menjawabnya apa? Kayaknya lebih ke RKS-nya sih Pak, karena itu kan udah rancangan kerja dan semua persyaratan tuh udah tercantum di situ sih Pak. Kalau menurut saya sih ke situ. Oke, kalau Mas Billy? Menurut saya kurang lebih sama kayak Mas Rifki, Pak. Lebih ke RKS-nya, soalnya itu kan ada persyaratan kayak standar-standarnya juga terjelas di RKS itu, Pak. Oke, sekarang saya coba urutin ya. Kalau pertama yang kita buat itu memang RKS, standar dulu nih yang kita coba buat. Terus baru orangnya membuat gambar. Gambarnya itu mengikuti biasanya dia merefer ke spek, ke RKS ya ketika membuat gambar. Terus BOKI ya jelas-jelas menghitung dari si gambar. Jadi BOKI ini urutan paling terakhir ya. Bill of quantity-nya urutan paling terakhir. Melihat dari gambar, oh gambar ini begini nih, maka kita menghitung volumenya begini. Nah, ketika penjelasan saya seperti ini, Mas Billy pilihnya mana? Tetap RKS. Karena padahal BOKI adalah pilihan terakhir nih misalkan aja. Tetap RKS. Tetap RKS, Pak. Oke, nah jawabannya kalau saya pribadi dan pengalaman di proyek memang benar RKS. RKS adalah yang paling utama. Itulah kenapa tadi mungkin Pak Ketut menjelaskan bahwa RKS kalian itu jangan abu-abu, harus lengkap banget karena kita tidak bisa kita tidak misalkan nih di BOK kita ini tulisannya begini, tapi di RKS itu nggak tertulis nih mereknya apa ya. Udah saya pakai merek yang paling murah aja kalau gitu loh. Kalau di BOK saya ya di gambar nggak ada mereknya nih, di RKS nggak ada mereknya. Misalkan aja kita ngomongin tentang merek, maka itu menjadi sebuah kesempatan nih bagi kontraktor untuk membuat yang semurah-murahnya atau membuat
yang menguntungkan bagi mereka gitu. Tapi kalau misalkan nih di RKS-nya udah ada tulisan mereknya harus Roman, tapi ternyata kalian menggunakannya merek yang lain gitu kan. Nah, si owner ini bisa protes. Ini saya udah dari awal loh, kita perjanjiannya seperti ini spek-spek yang udah saya keluarkan seperti ini. Kecuali ada catatan, ada memang ditambahan di akhir-akhir itu ada perubahan yang ditandatangani oleh owner dan kontraktor. Perubahan perjanjian gitu. Bahwa spek ini diubah, bahwa gini berubah, ini berubah gitu. Pekerjaan tambah kurang atau value order ya, VO namanya. Seperti itu. Tapi itu biasanya mempengaruhi ke harga, mempengaruhi ke quantity dan lain-lain. Seperti itu. Nah, ini juga mempengaruhi nanti ke tugas kalian, ke PW2 kalian. Kalian membuat di RKS nih, nanti kita tuh akan melihat, kalian membuat di RKS, misalkan nih, bahwa kolom setiap kolom itu menggunakan K350, misalkan ya, mutu betonnya. Tapi ketika di AHS-nya itu kan banyak ya, AHS beton itu banyak banget kalau kalian lagi lihat di PUPR. Kalian hanya menggunakan yang K100, yang paling murah mungkin. Nah, itu salah. Jadi saya itu nanti akan mengecek, ini benar nggak nih orangnya udah sesuai dengan RKS. Jadi apa yang kalian tulis di RKS itu jangan cuma tulis-tulis doang. Jangan kalian cuma main copy-copy doang. Kalian harus tahu isi dari RKS kalian itu apa sih sebenarnya. Isi dari peraturan-peraturan kalian, spek-spek kalian itu apa. Jangan berbeda dengan nantinya suatu hari nanti kamu misalkan nih di harga atau di RKS kalian bilang bahwa si pekerjaan ini nanti menggunakan, kan ada metodenya juga ya nanti ada RKS, nanti menggunakan misalkan tower crane, oke, atau misalkan menggunakan manual lah untuk pengecorannya, tapi ketika masuk harga kalian menulisnya bahwa kalian menggunakan tower crane, itu kan sesuatu yang berbeda ya. Nah, kalian mau minta duitnya banyak-banyak nih ke owner, oh saya mau mintanya yang banyak-banyak aja nih supaya itu. Nah, nggak boleh, kalian tuh harus sesuai dengan RKS. Apa yang kalian tulis di tugas kalian juga di RKS kalian, ini kalian sambil belajar bahwa kalian tuh harus sama nih antara spek dan BOQ gitu. Semuanya kalian tuh harus sama, spek, gambar, dan BOQ. Seperti itu. Ya, Pak Ketut, kalau Pak Ketut sendiri ada masukan atau mungkin saya salah gitu bahwa saya menggunakan enggak lah, nggak mungkin sama. Nah, ya itu kalau pengalaman saya dulu di owner ya, dan saya pernah di owner dan pernah di kontraktor, itu selalu ketemu tuh hal-hal yang berbeda seperti itu. Nah, itu kita bisa bermain apa sih namanya klaim gitu ya, protes, ini nggak sesuai nih, kita harusnya ngikutin begini gitu. Begitupun tugas kalian nanti. Saya akan mencocokkan, benar nggak nih, sudah sesuai nggak nih kalian dari awal sampai ending gitu kan. Kalian takutnya cuma ngikutin senior nih, kalian cuma ganti nama projectnya doang, kalian tidak melihat itu ketika menghitung harga. Kalian benar nih real menghitung harga, tapi speknya kalian karena ikutinya si senior, kalian udah nggak perhatiin lagi, jadi berubah, berbeda. Seperti itu. Ya, Pak Ketut, silakan. Ya, makasih. Ya, jadi memang case seperti sampaikan Pak Sapri itu sangat sering terjadi ya. Perbedaan spek antara dokumen satu dengan dokumen yang lain. Oleh karena itu biasanya di awal ya di job meeting maupun di PCM itu kan hadir ya semua ya, baik kontraktor, pemenang, konsultan perencana, konsultan pengawas, owner, itu biasanya kita sepakati hierarki dari dokumen itu kan. Kalau terjadi perbedaan, mana yang menang. Nah, apa yang disampaikan Pak Sapri tadi juga betul. Ada yang mengacu pada RKS jadi dokumen paling tinggi. Jadi kalau ada perbedaan, kembali ke RKS. Ada juga yang mengatakan dokumen gambar yang dijadikan hierarki paling tinggi. Jadi kalau di bawahnya berbeda, kembali ke gambar. Itu memang praktisnya di lapangan beda-beda sih Pak, yang pernah saya temukan. Ada juga dari sisi kontraktor supaya lebih, karena kontraktor kadang-kadang juga tidak teliti mengecek dokumen lelangnya, tidak mengecek itu dia lebih, karena kan BOQ kan dia dapat ya, di BOQ sudah ada spek pintas, mereka menggunakan BOQ yang jadi dimenangkan.
Karena apa? Di BOQ lah yang tertera di harganya. Jadi asumsinya seperti itu, berbeda. Tapi kalau dokumen Anda nanti bagusnya juga, supaya tidak terjadi dispute atau perselisihan di lapangan, kita sebagai perencana bagusnya kita membuat hierarki dokumen. Ya, jadi dokumen yang kita menangkan pertama semua mengacu pada di gambar misalkan. Kalau tidak ada di gambar, tapi itu muncul di dokumen lain, misalkan itu tentang keramik ya. Ternyata di dokumen gambar itu tidak disebutkan mereknya, tapi disebutkan hanya ukurannya. Tapi nanti kita lihat di dokumen lain menyebut merek ya. Kita ikutin yang dokumen di bawahnya gitu. Jadi membacanya. Tapi kalau memang tidak ada, itu yang memang pernah kita itu memang agak ribet Pak Kasapri ya. Dari sisi kontraktor BOQ dia menguntungkan, misalkan begini, di gambar itu ternyata speknya pakai HT tapi dengan merek yang granit gitu ya. Ternyata di BOQ-nya kontraktor RAB dia menggunakan tipe granit, dia keberatan karena dia menawar menggunakan tipe yang lebih rendah. Nah, itu sering terjadi dispute seperti itu. Ya, karena itu, seperti saya katakan tadi, kita cek, double check dulu lah. Karena kan ini dokumen kita ya, kita sebagai perencana di sini. Jangan sampai ada perbedaan spek antara satu dokumen dengan dokumen yang lain yang menyulitkan dalam pelaksanaan. Itu aja sih Pak Sapri ya, karena memang beda-beda itu ya. Ada yang beberapa case saya sering menemukan BOQ justru dimenangkan karena di situ ada harga yang sudah mengikat gitu ya. Karena kalau kita gunakan spek yang tercantum di gambar di RKS ternyata itu speknya lebih tinggi dari di BOQ. Gitu. Tapi kecenderungan penyelesaian itu dilihat harga satuannya sih. Secara ini mereka akan komprominya di situ. Harga satuan yang ditawarkan kontraktor itu berapa? Dan itu mengerucut kepada spek yang mana. Oke, Pak Ketua. Ada pertanyaan lagi dari mahasiswa mungkin? Tadi Mbak dan Mas. Minggu depan kita offline ya, dan kalian tolong bawa laptop semuanya. Saya temenin kalian untuk kita mulai menghitung volume. Setidaknya minggu depan itu kalian tuh sudah tahu lah menghitung volume itu sebenarnya bagaimana. Kalau misalkan masih bingung ya, dan 2 minggu dari sekarang targetnya adalah volume sudah selesai. Semua volume sudah selesai. 90% lah kurang lebih. Mungkin agak berat, agak lama di pekerjaan pembesian ya. Itu bolehlah di agak lebih lama. Tapi 90% harus sudah selesai. Lebih bagus lagi kalau 100%. Apalagi pembesian kan kita nggak menghitung yang real yang benar banget ya. Boleh kalian menghitung, kalau saya pribadi sih, boleh kalian menghitung per lantai terus dikali dengan jumlah lantai. Nggak usah semua lantai kalian hitung. Tapi untuk pekerjaan yang lain-lain, mungkin harus dihitungnya benar real. Karena kan gampang dan nggak berat kalau menggunakan BIM. Tapi tetap balik lagi harus ada konvensional. Pak, ini konvensional seperti apa sih Pak? Nanti saya minggu depan saya jelasin. Membuat sebenarnya kalian udah dapat sih di kalian Pak Edi kan itu udah pasti Pak Edi itu ada lampiran perhitungannya. Nah itu sebenarnya seperti itu. Cuman mungkin agak-agak lupa atau bagaimana, nanti saya refreshing sedikit lah di minggu depan. Tolong bawa laptop ya supaya mempermudah kalian langsung menghitung menggunakan Excel aja. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Mas Mityu. Mityu kan panggilannya ya Mas ya? Matthew. Panggilannya apa Mas? Mityu kan, benar. Ya, saya punya teman kuliah S1 juga namanya dengan tulisan yang sama panggilannya Mityu. Oke, ada pertanyaan mungkin Mas? Tentang RKS, tentang BOQ? Nggak kedengeran. Siapa ya? Saya coba tegur Mbak Nadia, ada nggak nih Mbak Nadia? Salsabila.
Hadir, Pak. Ya, ada pertanyaan mungkin, Mbak? Berarti minggu depan tuh untuk DED-nya harus udah selesai ya, Pak? DED kalau saya pribadi sih bisa menyusul menghitung volume. Kalian boleh minggu depan boleh kalian bawa, mungkin belum ada DED-nya nggak apa-apa. Saya sambil nonton juga ini sebaiknya diapain nih gambar kalian ini untuk pembuatan DED arsitekturnya kan Mbak, maksudnya ya Mbak. Itu bisa menyusulnya itu maksud saya ketika kita menghitung volume ya silahkan kalian. Saya mau zonanya zona sini nih yang keramik ini. Sebenarnya sih realnya harusnya DED yang sudah selesai. Tapi kalau misalkan minggu depan kalian harus membuat DED-nya dulu, ya kalau kalian kekejar ya silakan. Kalau misalkan tidak terkejar atau belum beres, ya saya pribadi sih nggak masalah. Tapi intinya sebelum UTS itu atau di UTS itu kalian harus ngumpulin 3 ya. Berarti DED, arsitektur, DED, RKS, dan BOK. DED-nya ini berarti harus lengkap. Gitu. Ya, kenapa Pak Ketut? Saya kepental mulu. Kacau nih. Iya. Oke, lanjut. Oke. Ya, tadi Mbak Nadia bertanya Pak, gimana dengan apakah minggu depan harus DED udah beres semua sebelum hitung BOK? Kalau saya sih menjawabnya sambil berjalan pun nggak apa-apa. Jadi kita menghitung volume yang sebenarnya sih emang DED itu harus udah selesai baru kita bisa menghitung volume. Tapi ini kan kasusnya adalah kita proyeknya adalah proyek angan-angan, proyek bayangan ya, proyek bukan real. Jadi kalau misalkan kita sambil menghitung terus sambil kita mengerjakan DED, ya itu bisa juga. Misalkan nih saya pekerjaan pintu saya mau sedikit aja lah, cuma 5 biji lah. Nah, ketika saya ngitung BOK, saya bilang saya 5 biji. Nah, terus saya balik nih, oh berarti gambar DED saya bikinnya 5 biji aja nih. Di sini gitu. Boleh juga begitu. Ini karena proyeknya proyek bayangan. Tapi kalau misalkan proyek real, ya jelas DED harus udah beres. Seperti itu. Atau gimana Pak Ketut? Dituntut untuk harus sudah selesaikah DED minggu depan? Oh, enggak, paralel aja. Jadi kan nanti ketika ngitung volume, dia nggak bisa ngitung volume, berarti kan gambarnya kurang. Gambarnya kurang, iya. Jadi paralel aja. Gitu Mbak Nadia. Saya mau nanya ke Pak Ketut nih Pak. Pak, gini, kalau misalkan nih gambar DED mereka nggak buat, tapi mereka langsung dibikin di Revit itu gimana Pak? Misalkan maksud saya mereka nggak membuat gambar DED arsitekturnya, tapi di Revit-nya mereka langsung taruh tuh kayak misalkan si keramiknya, si plafonnya, pintunya. Kan kalau tampak dari atas kan bisa menjadi tampak 2 dimensi sebenarnya. Ya. Nah, itu gimana? Apakah tetap harus dibuat dulu AutoCAD-nya baru ke Revit atau bisa langsung ke Revit gitu, Pak? Nggak usah gitu. Nanti gini, kalau seperti itu, bikinkan itu aja, Mas. Bikinkan outline spek aja. Karena ini kan outline spek aja, nanti 1 lembar ke 2 lembar itu supaya terutama bahan-bahan yang inti ya, itu dibuatkan outline spek itu karena sehingga lebih memudahkan nanti. Jadi tidak gambarnya kurang, tidak detail, tapi kan sudah ada di outline spek itu bisa jadi acuan. Gitu. Siap. Gimana Mbak Nadia tadi? Sudah terjawab? Sudah Pak. Makasih Pak. Ya. Ada pertanyaan lagi mungkin dari Bagja Bayhaki. Bagia ya? Pasti panggilannya nih. Iya, Pak. Ya, ada pertanyaan? Untuk Belum saat ini, Pak. belum ada. Mbak Maya, halo Mbak. Belum ada sih, Pak. Belum ada. Oke, atau yang lain mungkin ada yang mau bertanya? Kalau saya pribadi sih saya sudah cukup ya Pak Ketut untuk penjelasan. Sebenarnya sih saya tadinya berharap hari ini tuh setidaknya ada yang sudah selesai antara salah satu BOK atau setidaknya udah ada 50% lah BOK atau enggak RKS. Nah, minggu depan sebaiknya kalian tuh RKS itu udah beres banget.
supaya mempermudah ketika membuat BOQ, karena BOQ itu kan semuanya refer ke sana gitu ya. Misalkan aja nih saya tulis di RKS saya bahwa saya menggunakan dindingnya precast. Kalau dindingnya precast kan berarti saya nggak usah membuat di BOQ, saya nggak usah saya rinci menjadi bata, menggunakan plester, aci gitu-gitu. Ini cuma contoh aja. Tapi sebaiknya sih kalian pakai bata supaya kalian tahu cara ngitungnya. Cuma intinya bahwa kalian itu harus udah selesai dulu nih RKS-nya, baru kalian bisa membuat BOQ. Karena semuanya merefer ke RKS. Seperti itu. Spek material. Ini ya, Pak, yang tadi Ya. Bapak bilang. Ya, itu contoh outline spek ya, tapi khusus ini interior sih. Tapi formnya bisa dibuat seperti itu. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Gimana? Ini contoh outline spek. Outline spek itu sebagai dasar kalian itu nanti mau misalkan nih menggunakan keramiknya speknya apa, ya, nah lihatnya dari outline spek gitu. Hamzah ada pertanyaan? Hamzah Fikri. Pak, tidak ada Pak. Ya, oke. Oke, Pak Ketut, kalau dari saya pribadi sudah itu ya, sudah itu nanti minggu depan mungkin yang akan agak lebih lama karena kita akan menghitung, saya akan menuntun kalian untuk menghitung perlahan-lahan dari pekerjaan persiapan, terus kalian pekerjaan K3-nya seperti apa, 9 itemnya sebenarnya apa saja sih di breakdown-nya. Terus nanti mungkin ya di RAB boleh cuma 1 item aja, pekerjaan K3 selesai. Tapi sebenarnya itu terdiri dari 9 item. Nah, 9 itemnya ini sendiri juga ada bagian-bagiannya lagi, anak-anaknya lagi, itu apa saja. Nanti kita lihat. Terus ada pekerjaan struktur, bagaimana cara menghitung beton yang benar ya. Kadang-kala orang menghitung kolom pribadi, misalkan atau enggak balok. Balok itu cuma luas alas kali tinggi untuk perhitungan balok betonnya. Padahal nggak sesimpel itu. Seharusnya volume dari si balok itu adalah dikurangi dulu dengan tebal pelat, terus dikurangi lagi dengan kalau misalkan ketemu kolom, panjangnya itu adalah dari sisi terpinggir kolom, bla bla bla. Itu ada kayak kalau tadi hierarki untuk spek, kalau sekarang kita hierarki perhitungan. Mana sih yang paling tinggi? Apakah pile cap? Kalau pile cap ketemu kolom, siapa yang menang gitu-gitu. Itu nanti saya coba jelasin minggu depan. Mungkin aja nih kalian belum dapat, ataupun kalau udah dapat, udah tahu, ya untuk merefresh aja gitu. Oke, saya kembalikan ke Pak Ketut, silakan Pak. Kalau saya pribadi udah selesai Pak. Oke, dari saya juga cukup Pak. Jadi minta tolong aja itu disegerakan, dicicil. Kalau misalkan nanti ada yang memerlukan asistensi di luar jam perkuliahan, nanti diinfo aja ya, untuk baik bisa perorangan seperti TA. Karena ini kan sama seperti TA ya, jadi sebenarnya project itu sebenarnya ini penerapan dari beberapa mata kuliah ya. Contoh misalkan menghitung volume yang sampaikan Pak Sapri tadi, itu kan penerapan dari mata kuliah perhitungan kuantitas, kemudian ada tiga pertama ini yaitu schedule, jadwal. Karena kan nanti kalau kita lelang ditenderkan ini kan juga durasi itu sudah diinformasikan ke calon kontraktor. Jadi sebenarnya dokumen RKS itu ada juga jadwal pelaksanaan ya sebenarnya. Nanti itu berapa bulan mau dikerjakan. Itu juga domain perencana mengerjakan. Sehingga nanti bisa. Tapi kita lihat nanti ini selesai nggak laporan 1. Jangan sampai nanti laporan 1 ini udah setengah semester sendiri. Kalau untuk laporan 1, 2, dan 3 itu sih lebih sederhana ya, karena tidak banyak hitungan, lebih ke administrasi kan. Itu kan dokumen administratif ya, laporan 1 dan 2, 2 dan 3. Laporan
lebih lama lagi karena kita akan membuat RAB-nya. Pak mau nanya Pak. Ya, silakan. Kan jadi kita tuh dari kemarin tuh dari yang PW1 kan cuma ngedesainnya kan cuma gedungnya doang tuh, belum ada landscape yang kayak buat persiapan buat pembersihan lahan, pemagaran lokasi gitu-gitu. Nah, itu tuh kita bikin lagi atau kayak permisalannya aja gitu, Pak. Minggu depan saya akan jelasin Mas sebenarnya standarnya gimana cara menghitung pembersihan lahan itu sampai seberapa besar dari gambar yang kita punya, termasuk pun pagar. Standarnya ya, kalau misalkan standar itu artinya kita bisa lebih besar, tapi kalau ngapain lebih besar kalau kita menjadi seorang kontraktor. Biasanya kontraktor itu biasanya mencari yang termurah, yang terkecil. Nah, ini standarnya. Misalkan kita punya lahan. Aduh, sorry. Ya, Pak Ketut, ini ada yang bertanya tentang apakah halo Pak Ketut? Ya, sorry. Ya, silahkan lanjut, dengar. Ya, Pak Ketut tadi ada yang nanya, mereka kan membuat gambarnya kan baru gambar gedung, belum sampai ke misalkan gambar bedeng atau gambar pagar atau misalkan gambar-gambar lainnya, apakah itu perlu digambar? Nah, saya tadi jawab bahwa itu sebenarnya tidak digambar pun kita bisa menentukan. Nanti saya coba jelasin minggu depan bagaimana sih caranya sebenarnya kita tidak punya gambarnya tapi kita tahu ukurannya gimana gitu. Nanti saya coba jelasin. Kayak pagar kan itu bisa kita ngambil dari berapa meter, batas minimalnya berapa meter dari proyek, atau misalkan gambar pembersihan lahan. Kita nggak usah gambar tuh pembersihan lahannya, tapi nanti akan saya beritahu. Kayak misalkan boplang lah Mas. Boplang itu kan sebenarnya bagian gambar persiapan juga, bagian persiapan juga. Nah itu kan kita nggak perlu gambar, tapi kita udah tahu bahwa standarnya itu harus 1 meter dari pinggir dan segala macam. Seperti itu Mas. Oke, ya kalau untuk yang seperti itu nggak perlu digambar, makanya di awal kan saya minta ada set plan Mas, ya Pak Sapri. Jadi memang set plan itu penting untuk menentukan pekerjaan persiapan apa aja yang diperlukan, ya kan? Nah, ukuran lahannya berapa, sehingga perlu pagar kelilingnya itu berapa? Apakah harus pagar keliling? Belum tentu juga. Kalau di perkotaan seperti Jakarta belum tentu. Pagar mungkin cukup hanya di karena perbatasan kiri kanan sudah gedung, sudah punya pagar existing gitu kan. Atau seperti apa gitu. Itu yang utama. Karena untuk memeriksa pekerjaan persiapan, kalau nggak dikasih set plan-nya saya nggak bisa. Apakah kebutuhannya memang cukup sudah seperti yang tertera dibuat itu gitu kan. Nanti apakah pagar harus dibuat keliling kah atau cukup sisi kiri aja atau sisi depan aja, karena kiri kanan belakang itu sudah ada bangunan pagar existing gitu. Nah, itu yang perlu kita lihat set plan-nya. Tapi kalau set plan-nya belum ada, kita asumsikan aja keliling pasang pagar proyeknya. Nah, itu tidak perlu digambar, tinggal di state disampaikan aja di RKS bahwa pagar proyek menggunakan seng, pagar seng dengan rangka baja ringan misalkan setinggi 2 meter. Itu cukup ya. Kemudian apalagi tadi? Misalkan bedeng, Pak. Bedeng cukup disebut luasannya aja. Luasan apa perlu digambar? Nggak perlu kan, Pak? Nggak usah. Kalau itu kan Asumsi bukan aja. karena bangunan sementara itu nggak perlu tuh. Ya kan nanti dibongkar. Jadi cukup disebutkan aja berapa luasannya, kemudian sampaikan biasanya si lantainya aja ya terbuat dari kayu atau boleh juga pakai itu sewa itu apa Mas? Peti kemas ya? Apa namanya itu? Kontainer. Nah, kontainer itu bisa juga. Tapi ininya sewa jatuhnya. Sewa petugas yang berapa 20 feet ada berapa gitu kan. Nah, itu sewa per bulan hitungannya. Tapi kalau enggak ya sudah kasih aja di sedikit itu 4x6 misalkan ya. Itu terbuat dari lantai floor semen gitu aja. Nggak perlu pakai keramik. Nanti kontraktor dia
akan dengan fasilitas terutama jangan lupa ya, meja, kursi, sama AC. Kalau enggak nanti kontraktor nggak mau melengkapi. Itu aja sih saya kira. Apalagi? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Kalau Lihat. tidak, nanti bisa Cukup Pak, cukup. di grup juga Anda nanya juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan slow respon, ya sorry, kadang-kadang terlewat ya. Tapi minimal dari situ nanti saya atau Pak Sapri bisa merespon ya. Ya. Jadi tidak harus menunggu per minggu pertemuannya ya. Karena kalau ini dimundur-mundurkan nanti keteter di belakang. Karena di laporan 4 itu cukup juga ini ya lama ya. Karena kita akan membuat analisa harga satuan per item pekerjaan ya. Walaupun sebenarnya standarnya sudah ada, tapi bagaimana kita mendapatkan harga material dan upah itu ya. Oke, Pak Sapri silakan. Kan kita ketemu lagi minggu depan. Jangan tetap nggak ada perkembangan ya. Setidaknya kalian udah menghitung volume sendiri. Kalaupun emang kalian akan ketemu tuh buntunya di mana. Oh ini ternyata saya bingung nih cara ngitungnya. Ataupun kalau kalian pun udah benar, kalau kalian udah ngitung, itu biasanya kalau minggu depan saya jelasin lagi yang benarnya seperti apa, kalian tuh jadi sadar. Oh ini ternyata salah nih gitu. Kalau kalian nggak membuat apa-apa sekarang sampai minggu depan, terus kalian baru mendapatkan ilmu itu, ya emang dapat ilmunya, tapi biasanya orang yang sudah mengerjakan itu biasanya akan lebih punya ilmu lagi gitu, karena mereka tahu kesalahan-kesalahan di mana gitu, yang benar seperti apa. Jangan cuman didiemin gitu loh. Setidaknya pekerjaan persiapan, struktur, arsitek itu kan gampang juga pekerjaan arsitek, bahwa ini menghitung keramik begini, menghitung plafon segini luasnya. Nah, nanti minggu depan saya jelasin tuh, kalian tuh salah, kalian itu ternyata harusnya menghitungnya begini, gitu, supaya tahu bahwa ya benarnya bagaimana. Gitu. Jangan didiemin lah intinya. Oke. Saya pribadi udah selesai, Pak Ketut, gimana? Oke, sementara cukup dulu ya. Ya, tidak ada pertanyaan lagi. Oke, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini ya. Nanti kita ketemu minggu depan secara offline. Kalau Pak Ketut hadir ya mungkin bareng, tapi kalau misalkan Pak Ketut nggak bisa menemani ya saya sendiri nggak apa-apa, Pak Ketut membahas volume gitu. Ya, bisa bergantian nanti. Ya, mungkin bergantian. Oke, cukup ya semuanya. Oke, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Makasih, Pak.